Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Di kali ini kita bakal ada soal pembahasan TWK SKD CPNS untuk materi Undang-Undang Dasar bagian 4. Ini soal ya, hanya soal pembahasan dan jawaban. Di soal pertama, ditinjau dari segi sistematika, Undang-Undang 45 sesudah perubahan terdiri atas bagian-bagian termasuk penamaannya. Setelah perubahan, A. Pembukaan atau preambul batang tubuh dan penjelasan. B. Pembukaan dan pasal-pasal. C. Pembukaan, isi, dan penutup. Atau D. Pembukaan isi penjelasan atau E. Pembukaan pasal penjelasan. Di sini ada, ini sebelum amandemen dan ini setelah amandemen. Oke, ini lihat di sini nih. Urutannya baru ini tab masuk. Sebelum amandemen ada pembukaan batang tubuh dan penjelasan. Setelah amandemen hanya pembukaan dan pasal-pasal. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau susah ngapal, sebelum amandemen terdiri dari 3 macam, setelah amandemen hanya 2. Pembukaan pasal-pasal. Yang lainnya mau penutup penjelasan itu nggak ada setelah amandemen. Oke? Karena udah dimasukkan ke pasal dan ayat. Soal nomor 2. Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pernyataan tersebut merupakan isi dari, sebenarnya di sini udah ngasih clue ya, menurut Undang-Undang Dasar ini. Berarti kan jawabannya Undang-Undang Dasar kayak gitu. Masalahnya kita lihat ini penjelasannya ada di mana. Piagam Jakarta itu nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak ngebahas Undang-Undang Dasar. Jakarta Charter nama lain dari Piagam Jakarta. Jadi kalau B benar, C salah. Pembukaan nggak ngomongin ini. Pembukaan yang alinea 1, 2, 3, 4 nggak ngomongin ini. Jadi terdiri dari aturan palihan pasal 1 dan juga penjelasan Undang-Undang 45. Yang benar yang mana? Ini merupakan bunyi aturan peralihan pasal 1. Bunyinya adalah segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Bintangnya ada 4, berarti ini hasil amandemen keempat ya. Jadi jawabannya yang D, aturan peralihan pasal 1. 3. Setelah dekrit Presiden 1945, konstitusi yang digunakan adalah 5 Juli 59. Undang-Undang 45, B. Konstitusi RIS, C. DS 1950, D. Undang-Undang Darurat, atau E. Kanun. Pernah dengar kadun? Undang-Undang Darurat enggak ya, soalnya setelah dekrit. Ada 3 undang-undang konstitusi kita, A, B, C, dan juga balik lagi ke A kayak gitu. Nah, periodenya adalah kita lihat di sini. Ini 5 Juli 59. Nih. Dia nanya setelah, berarti setelah 5 Juli 59 berarti konstitusinya balik lagi ke A. Kalau bingung kanun apa? Kanun adalah aturan yang ada di Aceh. Kita soal nomor 4. Konstitusi yang berlaku pada akhir 49 adalah satu materi sama sebelumnya. Kita lihat aja akhir 49 nih. 49 nih. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS. Jadi, kamu jawabannya yang benar adalah yang B. Oke. Kita ke soal nomor 5. Produk bersama antara DPR dan Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan ketetapan MPR adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 45, C. Undang-Undang, D. Perpu, atau E. Peraturan Pemerintah. Produk bersama DPR dan Undang-Undang Dasar. Biasain kalau kayak gini kamu mengeliminasi yang pasti salah, sebenarnya kayak Pancasila. Pancasila tuh nggak ngomongin DPR, nggak ngomongin Presiden, apalagi nggak ngomongin Undang-Undang Dasar. Peraturan pemerintah, enggak ya. Jadi yang mana? Nih. Undang-Undang Dasar 45 pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
Kemudian di pasal 20 ayat 3 disebutkan bahwa setiap rancangan undang-undang atau RUU dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi jawabannya produk bersamanya namanya adalah undang-undang yang C. Undang-undang dasar tuh enggak. Kenapa? Ini dulu urusannya BPUPKI PPKI. Kalau sekarang urusannya MPR. Jadi kalau mau diamandemen itu ada di sidang MPR. Oke. Nomor 6. Jika suatu RUU tidak dapat persetujuan bersama oleh Presiden dan DPR, mirip sih sama yang tadi ya. A. RUU itu batal. B. RUU itu tidak boleh diajukan. Yang nggak setuju siapa nih? Oh, persetujuan bersama. C. DPR atau Presiden dapat mengajukan kembali RUU dengan perubahan-perubahan yang disepakati. D. RUU dapat dilakukan peninjauan kembali. Enggak. Atau E. RUU kembali diajukan dengan catatan-catatan tertentu. Tidak. Nih, dasarnya adalah pasal 20 ayat 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak dapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Jadi, ini B jawabannya. Masa itu ini ya di periode itu. Soalnya kalau DPR sama Presiden itu kan ada periodenya ya, itu 5 tahun. 5 tahun sekali ganti. Kalau ini dia bahas di sidang masa kerja dia 2 tahun ya berarti sisa 3 tahun nggak bisa dibahas. Masa itu tuh maksudnya kayak gitu. 7. RUU APBN diajukan oleh kata kerjanya yang ditanya adalah diajukan A. Presiden, B. DPR, C. Presiden dan DPR, D. DPD, atau E. Presiden dan DPD. Semua ini ada hubungannya sama APBN ya, anggaran ya, belanja negara. Nih, dalam pasal 23 Undang-Undang 45, APBN itu pengelola keuangan negara. Ditetapkan setiap tahun untuk kemakmuran rakyat. RUU ini APBN diajukan Presiden untuk dibahas, lihat kata kerjanya. Diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR. Kalau bersama kan berarti Presiden dan DPR. Dan pertimbangan DPD. Jadi jawabannya yang ditanya diajukan, jadi jawabannya yang A. Presiden. Oke. Nomor 8. Masih tentang APBN. RUU APBN yang diajukan untuk dibahas Presiden dan DPR bersama dengan memperhatikan pertimbangan sudah jelas. Pertimbangannya adalah pertimbangan dari siapa? Nih. DPD. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Kita ke soal nomor 9. Calon Hakim Agung diusulkan oleh KAI kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh. Di sini ditetapkan, yang menetapkan itu siapa? A. Presiden, B. MPR, C. MK. MK sudah jelas salah. Dia nggak ngurusin hakim. MPR, DPR, DPD, atau DKI. Dasarnya adalah pasal 24 ayat 3. Calon hakim agung itu diusulkan KAI kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung. Itu adalah tugas dari Presiden. Oke, kita ke soal terakhir nomor 10. Mahkamah Konstitusi atau MK itu mempunyai 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh siapa? A. MA DPR Presiden, B. MPR DPR DPD. Ini belajarin karena ini sering banget keluar di tes CPNS maupun tes untuk sekolah kedinasan. C. MA KY DPR, D. MPR KY MA, atau E. MPR KPK KY. Kenapa ada KPK? Sudah jelas ini salah, nggak ada urusannya. Oke.
Dasarnya adalah pasal 24C ayat 3, Mahkamah Konstitusi itu punya 9 anggota Hakim Konstitusi. Yang ditetapkan oleh Presiden diajukan masing-masing 3 orang oleh MA. Perwakilan MA 3 orang, berarti kalau ada MA-nya benar. Nih. Ini. Berarti B juga salah. 3 orang DPR. Ini benar. Ini MPR, berarti D salah. Jadi sisa A sama C. Dan 3 orang oleh Presiden. Jadi jawabannya tuh A. Kenapa sih 3 orang? Biar berimbang. Ini nih perwakilan lembaga yudikatifnya MA, lembaga eksekutifnya Presiden, dan legislatifnya DPR. Jadi masing-masing pembagian kekuasaan itu ngasih 3 orang. Jadi jawabannya A. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.